Yang pertama adalah kita identifikasi tugas, fungsi, subfungsi, kegiatan, output, aspek, dan merumuskan judul SOP. Ini ada formatnya. Mungkin kita langsung formatnya, Mbak. Nah, ini adalah format untuk identifikasi kebutuhan SOP. Next, Mbak, kita setelah identifikasi, next. Nah, sebelumnya kita juga bisa mengidentifikasi kebutuhan SOP itu dari bisnis proses yang ada. Baik, setelah kita mendapatkan judulnya Bapak Ibu, output kita tahu, judulnya kita tahu. Setelah itu adalah kita menentukan langkah-langkah. Jadi apa saja sih yang dilakukan di SOP tersebut gitu kan? Yang pertama adalah tentukan kegiatan awal, di awal dari penanggung jawab kegiatan misalnya, kemudian tentukan kegiatan utama, kemudian tentukan kegiatan akhir, kemudian digabungkan menjadi satu apa namanya? Bukan cerita ya, satu langkah-langkah yang utuh. Kemudian kita hitung jumlah pelaksananya untuk lebih mempermudah nanti ada format SOP yang bisa digunakan. Jadi langkah kedua adalah kita mengidentifikasi langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ini yang tadi kami sebut tuliskan apa yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin kita sudah melakukan hal tersebut sehari-hari, nah ini tinggal kita menuliskan di langkah-langkah kegiatan. Next. Nah, ini contohnya untuk identifikasi kegiatan. Jadi nama SOP-nya apa, kegiatannya apa, penanggung jawabnya, kemudian skupnya seperti apa. Ini ideal ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, kita bisa juga langsung ke format SOP bisa gitu. Karena ini kan bisa dibilang kertas kerja yang ideal. Tapi kalau kita misalnya mau langsung ke format SOP-nya itu juga sudah bisa. Next. Ini contoh identifikasi kegiatannya, langkah awalnya, langkah utama, langkah akhir, kemudian ini dikembangkan kembali menjadi satu rangkaian yang utuh. Next. Nah, kemudian kita rumuskan dalam bentuk flowchart mutu baku dan keterangan. Jadi dilihat berapa aktor yang terlibat, jadi siapa-siapa saja yang terlibat di sana. Kemudian kita masukkan draft flowchart-nya, masukkan simbol dan mengisi mutu baku waktu dan keterangan. Next. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatannya sudah kita dapatkan, aktornya yang sebelah kanan itu sudah kita tuliskan, kemudian siapa melaksanakan apa juga sudah kita identifikasi. Next. Ini juga seperti itu. Next. Nah, akhirnya terakhir kita buat simbol-simbolnya. Kita masukkan simbol-simbolnya. Mengisi mutu baku dan keterangan. Jadi mutu baku adalah terdiri dari 3, ada kelengkapan, ada waktu, ada output kegiatan. Nah, mungkin yang akan saya notice lebih lanjut adalah di waktu. Jadi waktu yang kita isikan itu kalau bisa, biasanya kalau saya mengisi dalam menit. Jadi sehari itu diasumsi, sehari itu adalah 330 menit. Itu sesuai dengan Permen Pan 1 2020. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Tujuannya adalah supaya sinkron dengan data kepegawaian yang lain. Jadi data kepegawaian yang lain itu dalam menit. Perhitungan beban kerja, anjap, itu dalam menit semua. Sehingga kalau kita mau menyusun SOP sebisa mungkin dalam menit. Jadi hitungannya adalah sehari itu 330 menit, nanti akumulasi setahun itu 1.250 jam kalau dalam jam. Atau sama dengan 75.000 menit. Itu jam kerja efektif ASN atau PNS. Nah, sehingga kita kalau mau menyusun SOP juga dalam waktu menit. Itu yang pertama, dalam waktu baku mutu waktu. Nah, ini contoh dari baku mutu waktu. Jadi ada kelengkapan, ada waktu, ada output. Nah, kalau di sini contohnya masih bermacam-macam, tapi kalau saya sarankan dalam menit semua, supaya kita bisa apa namanya sinkron datanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin sebelumnya Mbak. Jadi ini ada kelengkapan, ada output ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua.
Ini karena contohnya contoh yang lama mungkin masih seperti ini, bisa bermacam-macam. Tapi kalau saya boleh menyarankan begini, output dari satu kegiatan itu adalah kelengkapan dari kegiatan yang di bawahnya. Jadi misalnya gini, ini kan ada agenda kerja 15 menit disposisi. Nah, output yang satu itu dia menjadi kelengkapan dari yang bawah. Karena kan biasanya begitu ya. Jadi kalau misalnya satu kegiatan yang di bawahnya itu pasti kan di atasnya apa nih gitu kan. Itu akan sinkron. Jadi kalau kalau kita buat seperti itu nanti sampai bawah sinkron. Jadi dari atas itu apa, nanti output terakhirnya itu sudah mengalir gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kolom keterangan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada keterangan terkait dengan SOP yang lain atau ada kelengkapan dan sebagainya. Next. Ini contoh yang sudah jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kurang lebih seperti ini. Dan SOP itu mungkin ada pertanyaan, mulainya dari mana Mas gitu. Dari kiri apa dari kanan gitu. Biasanya bukan biasanya sih. Saya menyarankan dari kiri. Jadi dari kiri ke kanan, nanti ke kiri. Jadi kalau kalau apa namanya, mungkin nggak akan kita temukan di Permen 35 gitu kan. Tapi praktek yang biasa dan memang enak dilaksanakan itu adalah kita dari kiri kemudian ke kanan, terbalik lagi ke kiri gitu. Jadi itu yang biasa kita susun. Next. Nah, ini tadi sudah mengisi buku baku keterangan. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menyusun identitas dari SOP. Jadi yang sering ya Bapak Ibu teman-teman semua, setelah kita menyusun SOP-nya sudah gitu. Padahal ada kelengkapan lain yaitu identitas SOP atau cover kalau bahasa bahasa gampangnya sih cover SOP. Jadi ada logo, nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, efektif aku disahkan oleh siapa, namanya apa, dasar hukum, keterkaitan, peringatan, kualifikasi, peralatan, dan pencatatan. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat di Permen 35 tahun 2012. Next, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini bentuk baku dari identitas SOP AP. Ada ini kebetulan punyanya Menpan, ada logo Menpan, kemudian SOP itu berlaku di mana? Di Deputi Bidang Tata Laksana misalnya. Kemudian dasar hukumnya apa saja? Nah, dasar hukum ini adalah dasar hukum yang membuat SOP ini dibuat. Eh, Kedua berarti SOTK, peraturan Komnas HAM terkait SOTK. Gitu. Nah, itu paling dua itu. Nah, kemudian nanti keterkaitannya dengan SOP apa saja gitu ya. Tergantung kita menyusun SOP apa gitu. Apakah SOP penerimaan atau nanti sudah analisis. Berarti kalau analisis kan kaitannya dengan mungkin dengan mediasi, dengan pemantauan gitu ya. Atau nanti bahkan SOP dokumentasinya itu juga ada terkaitan dengan mediasi dengan pemantauan dan sebagainya. Kemudian ada peringatan. Kolom peringatan itu adalah ketika SOP ini nggak berjalan, maka apa gitu. Jadi misalnya SOP penerimaan pengaduan misalnya, ketika SOP ini tidak berjalan, maka konsekuensinya taruhlah apa namanya, analisa kasusnya menjadi terhambat misalnya, gitu ya, dan sebagainya. Ini mungkin nanti teman-teman lebih menguasai. Nah, kemudian di pojok kanan itu ada nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif disahkan oleh dan judul SOP. Ini judul SOP, kemudian yang terakhir adalah aksesoris SOP. Jadi setelah SOP itu jadi, covernya sudah kita susun, nah kita buat kemudian aksesorisnya. Jadi ada halaman judul, keputusan pimpinan, daftar isi, penjelasan singkat penggunaan. Ini disusun ketika SOP-nya semua jadi. Nah ini contohnya misalnya, jadi SOP, AP, Kemenpan, dan RB misalnya. Kalau misalnya di sini SOP, AP, Sekretariat Jenderal Komnas HAM misalnya. Tahun 2021, kemudian ada alamat. Nah bayangan saya sih kalau ada ini pasti tebal banget. Karena semuanya ada di situ. Next. Next. Mungkin itu pengantar dari kami.